industri itu sebetulnya butuh apa sih banyaknya, ya kan yang dibuka lowongan pekerja banyaknya apa sih? Katanya mereka bilang, iya nih kita buka banyak nih full stack developer, tapi dikit nih yang benar-benar bisa memenuhi kriterianya mereka gitu kan. Makanya program FGI ini hadir, program DTS ini hadir, buat apa tadi? Buat mencetak talenta-talenta unggul tadi. Halo Dijers, bertemu lagi dengan gue, Fikir Jody Pratama. Nah, kali ini akan membahas suatu hal yang menarik nih. Kalian yang di rumah, Dijers, kalau dalam karir itu lebih memilih passion atau uang? Kalau gue sendiri sih ya uang ya. Nah, kali ini kita akan mengundang salah satu perwakilan dari Akademi Digital Talent Scholarship, yaitu ada Fresh Graduate Academy, Mbak Ella. Apa kabar Mbak Ella? Salam sehat pokoknya. Salam sehat ya. Sehat terus. Sehat terus. Emang terlihat sih Insyaallah. dari wajahnya, senyumannya itu bersinar-sinar ya kan. Aduh. Tapi tadi udah aku bilang tuh para Dijers lebih memilih passion atau uang. Nah kalau dari Mbak Ella sendiri nih pandangannya, teman-teman yang di luar sana khususnya fresh graduate itu kebanyakan komplain kayak, aduh salah jurusan nih, aduh harusnya nggak masuk ke jurusan ini gitu. Nah menurut Mbak Ella gimana? Apakah mereka salah langkah? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi passion atau uang? Sebetulnya kita kalau ngomongin mau realistis atau mau ngikutin keinginan. Iya betul. Sebetulnya bisa dua-duanya, Jod. Oke. Jadi kalau dulu nih zaman aku nih, aku juga nggak memungkiri ya. Iya. Sedikit salah jurusan merasa. Tapi kan nggak bisa pindah nih ya. Udah masuk, apalagi udah masuk ke setahun, 2 tahun gitu kan. Waduh, udah tahu nih sampai tengah-tengah. Waduh, kayaknya ini nggak sesuai nih sama passion gue nih. Kita nggak bisa kemana-mana. Ya udah kita ikutin. Akhirnya pas kita lulus, kita istilahnya mengikuti apa yang pekerjaan yang dibuka saat itu. Betul. Nah kalau sekarang, misalkan kamu udah masuk nih, terus masa nggak lulus, ada kesempatan. Jadi kesempatan antara mengikuti passion dengan uang tadi. Iya. Jadi ada namanya pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini nanti bisa kita ikutin untuk meningkatkan skill. Jadi kalau ngerasa salah masuk jurusan, kalian bisa masuk ke pelatihan tersebut dan meningkatkan sesuai dengan passion. Dimana nantinya kerjaannya dapat, passionnya dapat, sesuai passion, uangnya juga dapat. Jadi double ya Mbak ya? Jadi kalau tanya suruh milih, ya susah ya, lu tadi milih duit ya kan, uang kan. Kita kalau ngomong ya pengennya passion, dua-duanya aja sekalian, kenapa enggak kalau emang bisa ya nggak? Betul. Nah tadi Mbak Ella mention juga, dulu sempat salah jurusan ya Mbak ya? Ya sedikit melenceng. Nah, itu boleh ceritain nggak Mbak, akhirnya bisa ke posisi sekarang ini? Sebetulnya kalau dengan posisi sekarang berada nih masih berkait ya, kan ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aku dulu ngambil sistem informasi, tapi memang di dalamnya bekerjanya mungkin nggak secara langsung. Betul. Tapi pas saat sekarang nih berada di Fresh Graduate Academy ternyata berguna banget. Jadi kita nggak tahu nih jalan hidup, ngerasa kayaknya, aduh kok aku kerja di perusahaan A nggak ada hubungannya, tapi ternyata nanti di dalamnya kalian ketemu sesuai. Tinggal nambahin skill-skill yang lain yang memang butuh di dalam dunia kerja tersebut. Contoh tadi ya, aku mikirnya dari awal, oh masuk ke Kementerian Kominfo akan sesuai dong nih sama jurusan. Ternyata pas ke dalam masuk agak-agak melenceng sedikit, tapi kita ikutin. Nah kita makanya kan bisa ikut pelatihan-pelatihan apapun yang kita memang dibutuhkan untuk dunia kerja kita. Tapi in the end, akhirnya saya kembali lagi ke jurusan saya. Berguna lah jurusan saya ini karena. Oh jurusan Bella apa sih Mbak? Sistem informasi. Sistem informasi. Nah sekarang pelatihannya bidang TIK. Jadi kalau misalkan saya nggak tahu pelatihannya dalamnya apa, kalau saya mungkin dulu bukan anak sistem informasi, saya nggak tahu nih pelatihan-pelatihan yang kita bikin ini sesuai apa enggak. Dari zaman sekarang ini kan serba digital ya, serba teknologi lah gitu. Jadi agak aneh sih kalau misalkan, aduh susah banget untuk mencari skill yang lain gitu, mencari ilmu yang lain karena ya terbuka lebar gitu kan Mbak ya. Nah dari Mbak Ella sendiri, alasan terkuatnya apa Mbak? Sampai bisa bertahan dari awal tadi yang mengira bahwa salah jurusan, terus pekerjaannya beda, sampai sekarang tuh alasan terbesarnya apa yang bisa menguatkan Mbak Ella sampai sekarang ini? Kalau saya sih Indian saya sesuai dengan passion ya. Kalau saya suka banget, tadi saya bilang kita nggak tahu kan di belakangnya kayak gimana ya. Sekarang saya ngurusin pelatihan atau berhubungan dengan orang. Aku suka banget bertemu sama ngurusin orang, bertemu orang.
Terus saya seneng gitu ya lihat kalau misalkan orang bisa berhasil atas apa yang telah kita buat. Kayaknya ada kebanggaan betul, tersendiri ada gitu ya, Mbak ya? ada rasa seneng gitu Betul, ya betul, kalau betul. lihat orang lain bisa sukses, orang lain bisa berhasil, itu kita kayak nyes gitu kan. Nah, itu ternyata pas pikir oh ini passion gue nih gitu kan. Ternyata ya udah sesuai, gue dapet duit, gue dapet passionnya gitu kan. Jadi teman-teman sebetulnya jangan dari awal udah ngerasa aduh gue nggak salah langkah nih, gue nggak sesuai passion nih, jalanin aja. Oke. Nanti juga akan ketemu sendiri flow-nya. yang Tapi kan para fresh graduate sekarang nih masalahnya gitu, ketika mendapat pekerjaan gitu, ketika job desk-nya A, tapi di real pekerjaan itu beda, itu gimana Mbak solusinya? Jadi kalau misalkan kita ngomongin job desk ya, pas saat kalian menerima pekerjaan kan pasti kalian tahu dong ya apa yang bisa dikerjain. Dan kalian tahu juga memang itu bisa kalian kerjakan. Jadi kalau misalkan itu jalanin. Kalau nggak suka ya tinggalin. Betul. Gimana caranya mau ditinggalin? Kamu mesti punya lagi dong Plan B-nya. plan B-nya. Nah, di sini sekarang terbuka nih Jot. Kalau kamu mau ningkatin skill, misalkan siapa tahu kamu beralih nih, mau jadi ahli cloud. Sekarang cloud lagi booming nih. Ikut dong pelatihan kita. Bekerja sesuai passion itu kan diikuti juga dengan skill ya. Itu gimana cara menggali skillnya? Apa ikutan pelatihan kah? Ataukah ada pelatihan yang gratis yang bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat Indonesia? Ada banget dong. Justru ini yang sekarang passion saya. Asik. Passion saya yang bisa dibagiin nih ke teman-teman semua ya. Kita buka pelatihan nih Jod. Jadi pelatihan kita nyebutnya pelatihan skill atau pelatihan kompetensi ya, peningkatan kompetensi. Namanya di Fresh Graduate Academy. Ini khusus buat para lulusan baru atau mungkin mahasiswa tingkat akhir. Termasuk tadi yang salah-salah jurusan nih ya kan. Itu. Jadi pelatihan ini dibuka banyak banget pelatihannya, tema-tema pelatihan digital terkini saat ini. Coba jadi sebutin. Misalkan apa? Aduh, ada kuis mendadak nih. Apa sebutin, ada nggak gitu Mbak? Tanyain coba. Ada cloud? Ada. Digital marketing? Ada. Video editing? Ada. Database? Ada. Terus AI? Ada. Wah, ada semua ya Mbak ya? Makanya apa ya, sebutin. Tapi ada yang nggak ada nggak gitu? Ada data scientist? Banyak. Aduh, apalagi ya? Programming? Banyak, mau programming apa juga, mau pakai Python, mau pakai Java, mau apa. Semuanya ada di pelatihan kita, makanya kesempatannya terbuka banget. Jadi kamu mau apa, pengennya apa saat ini, bahkan kadang-kadang mungkin kalau yang nggak ada, suka minta loh. Oh gitu? Buka dong, Min pelatihan ini cuy. Itu langsung ya Mbak ya? Ya, kita usahakan ada. Dan biasanya total ada hampir berapa semua Mbak? ada. Tahun 2022 kemarin kita ada 72 tema pelatihan yang kita buka. Jadi, dan itu berbeda-beda semua. Jadi memang kayaknya, makanya aku bilang tadi, pengen apa kayaknya hampir semuanya ada kita. Kalau tahun 2023 ini? 2023 ini mungkin ya nggak sebanyak kemarin mungkin ya, karena kebetulan kita juga target kita menurun, segitu anggaran kita menurun, itu namanya juga di kementerian ya, anggaran tuh naik turun. Jadi mungkin nggak sebanyak kemarin, tapi kita usahakan semua bidang ada. Jadi memang semua bidang ada dan juga pelatihan gratis berarti Mbak ya? Gratis. Nggak ada bayar apapun ya? Tidak ada. Nah itu mulai kapan Mbak? Nah ini lagi dibuka nih Jod, jadi batch 1 ini mungkin kita sudah buka dari mulai tanggal 2 Februari kemarin, kita tutup di akhir Februari. Tapi nih, kita kan sekarang buka batch 1, ada berapa tema pelatihan ya, kita ada sekitar 14 tema ya, 14 tema pelatihan. Apa aja tuh Mbak? Ranging ya, dari mulai motion grafis, ada 3D, ada metaverse, ada cloud tadi ya, terus ada kita punya machine learning, kita punya apa lagi, data science. Jadi ada sekitar 14 tema dan itu ada yang sudah tutup Jod. Jadi ini banget, banyak apa namanya, antusiasme tinggi banget. Iya, jadi betul. ternyata waduh ngebludak nih baru berapa hari gitu kan. Baru dibuka berapa hari. Kita takutnya nanti mereka kan nggak bisa ikut lagi yang lain. Kalau misalkan kita tahu nih anak-anak ini udah penuh, kita tes kan di tes substansi tuh. Tes substansi udah bagus-bagus ternyata. Jadi makanya daripada yang udah masuk berikutnya malah nggak bisa ikut yang lain. Jadi kita tutup nih, karena udah banyak banget, udah sekian kali lipat dari kuota yang kita punya. Kita juga kaget, ini kok baru 5 hari cepet banget gitu ya. Ternyata udah banyak yang tahu DTS ya, udah banyak yang tahu FGA mungkin. Jadi sementara sebagai kita tutup, makanya nih teman-teman yang sekarang mau ikut nih, Jody juga mungkin punya teman yang lain, harus segera cepat-cepatan daftar. Jadi jangan mentang-mentang sampai tanggal 27 Februari, nanti aja gitu ya. Biasanya gitu kan, iya biasanya gitu. Nanti dulu lah, nanti udah tutup. Jadi kita ini udah ada 4 tema ya, ditutup 3 tema. Jadi machine learning udah kita tutup,
Terus data science sudah kita tutup, ada lagi quality assurance kita juga udah tutup. Jadi itu udah membludak di 3 hari pertama. Jadi mohon maaf nih teman-teman mungkin yang mohon maaf Lijers. Mohon maaf. Jadi kita tutup dulu. Tapi masih banyak tema yang lainnya, masih ada UI UX, masih ada metaverse. Kita masih punya Golang, kita masih punya 3D modeling tadi ya. Graphic design kita udah mau tutup juga nih kayaknya, udah tutup ya kalau nggak salah. Tapi masih ada lah, dicek aja di website kita. Asik. Biar tahu nih. Yang kita masih punya bootcamp. Oh bootcamp. Berarti pas ikutin pelatihan bootcamp itu langsung disalurkan kerja Mbak? Betul. Jadi nanti bootcamp ini mungkin kita ngomongnya pelatihan intensif lah ya. Jadi teman-teman yang memang udah ready siap kerja. Jadi gini. Jangan sampai teman-teman masih kuliah. Nanti karena udah selesai nih pelatihan nih 1 bulan atau 2 bulan. Langsung tuh lulus. Langsung bisa di-hire. Jadi harus siap kerja. Jangan sampai, aduh Pak saya masih kuliah ya, jangan. Atau saya masih ngerjain skripsi. Jadi kalau emang masih ngerjain skripsi, ikutin yang pelatihan biasa aja, jangan ikut bootcamp. Nah bootcamp ini benar-benar yang teman-teman ready setelah selesai langsung kerja. Karena nanti udah lulus, bisa langsung sign kontrak langsung. Oh sign kontrak langsung. Itu sistemnya gimana Mbak? Langsung. Misalkan dia ikut bootcamp FGA, itu dilihat dulu nilainya kah? Apa memang langsung tersaring 40-nya dipekerjakan atau jadi gimana? Gini, pertama kita tentu saja pas di bootcamp ini kita pengennya peserta yang sudah punya sertifikat latihan sebelumnya, terutama di DTS, terutama pelatihan FGA. Jadi misalkan, jadi dulu pernah ikut pelatihan cloud tadi ya, cloud foundation atau cloud architecting, udah lulus nih. Habis itu kita buka nih bootcamp cloud engineer. Nah itu bisa daftar, jadi yang punya sertifikat pelatihan ya, lulus pelatihan. Nanti di sana kita pilih lagi nih. Ada yang kita interview duluan, ada yang mungkin nanti di belakang. Jadi kalau yang kita di depan, yang sekarang kita buka, ini kita punya 2 tema ya, full stack dan juga business analyst and quality assurance. Makanya kita buka quality assurance juga ya saat ini. Jadi anak-anak yang sekarang misalkan selesai nanti bisa ikut gitu kan. Betul. Nah, nanti kan diseleksi tuh, diseleksi, habis itu kepilih lah misalkan sekian orang, 50 orang misalkan. Nanti dia ikut pelatihan nih 2 bulan. Itu diseleksi lagi. Oh, seleksi lagi. Jadi ada tugas-tugas, kan dia full setiap hari. Misalkan teman-teman punya tugas, misalkan di minggu 2 harus mengerjakan project A. Ini nggak jadi nih, jadi nggak selesai, temennya selesai, ya kamu nggak lulus, kamu nggak bisa terus. Jadi ada penilaian, ada sekitar 2 atau 3 kali review. Jadi itu misalkan 50 anak ini tiba-tiba jadi, mungkin jadi 40, mungkin jadi 30, nanti lewat lagi jadi 30, nanti misalkan terakhir lulus 30 orang. Lulus ya udah kita bisa ditawarin, teman-teman bisa tawarin pekerjaan. Ini untuk yang sekarang kita buka ya, untuk yang full stack developer dan QA, business analyst and QA. Tapi memang itu sertifikatnya itu startup nasional kah atau ada globalnya? Ya, jadi kita punya pelatihan macam-macam ya. Kalau ngomongin pelatihan, kita punya yang pelatihan sertifikatnya industri yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Ada juga yang sertifikatnya mungkin global. Global ini istilahnya bisa diterima di mana aja di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan udah punya itu sertifikasi, daftar nih, jadi di US gitu ya, itu bisa kepake sertifikasi tersebut. Tapi susah banget itu. Jadi makanya bener. yang ikut harus benar-benar komit. Jadi jangan cuma sekedar gratis ini gitu, jangan. Ini kadang-kadang jangan gratis. Terus disia-siakan. Ini kalau kita lagi pacaran jangan di PHP gitu ya. Bener Mbak, bener. Karena ini udah kesempatan tadi ngomongin gimana caranya buat mencapai passion, tapi uang dapat juga dua-duanya. Nah ini tinggal ikutin nih pelatihan yang benar-benar sesuai passion kamu, kamu ikutin dengan penuh hati. Nah kalau sesuai passion pasti diikutin sepenuh hati. Betul. Ya kan? Dan cepet nangkep ya Mbak ya. Kalau nggak sesuai passion juga ngapain coba? Iya, ogah-ogahan ngapain diikutin terus ya? Makanya nggak bakal selesai. Dan juga ngapain? Kamu ngikutin pelatihan yang nggak sesuai passion kan, nggak sesuai minat dan mungkin kemampuan juga passionnya. Jadi disinilah bagi teman-teman nih ya yang mungkin ngerasa, aduh gue salah jurusan nih kemarin, nggak bisa keluar lagi, ya sudah sekarang diikutin banyak pilihannya. Mbak Ella juga melihat keterbutuhan para DJers ini butuhnya pelatihan apa, atau memang based on mitra aja menyediakan pelatihan ini, gue butuhnya ini, udah deh sediakan pelatihannya. Ya, jadi kita pertama tentu saja kita sama industri yang ngobrol ya. Industri itu sebetulnya butuh apa sih banyaknya, ya kan yang dibuka lowongan pekerja banyaknya apa sih? Katanya mereka bilang, iya nih kita buka banyak nih full stack developer, tapi dikit nih yang benar-benar bisa memenuhi kriterianya mereka gitu kan. Atau
data scientist lagi di mana-mana nih, masih sedikit yang bisa memenuhi kriterianya mereka, padahal pendaftarnya banyak. Iya. Berarti kan ada yang perlu kita benahin nih ya, ada yang perlu kita komplementari lah namanya ya. Makanya program FGI ini hadir, program DTS ini hadir, buat apa tadi? Buat membuat mencetak talenta-talenta unggul tadi. Asik. Jadi misalkan, ngerasa industri butuh banyak full stack developer, tapi kurang nih orangnya, padahal orangnya ada mungkin. Kita latih lagi, habis itu kita kirimkanlah ke industri. Kirimkannya gimana ya? Kita punya platform Job Connect juga ya, kita punya deploy.id, dan mungkin juga kita punya partner-partner yang bisa juga langsung hiring kayak tadi, atau teman-teman juga bisa nyari sendiri, jadi kita bebas. Jadi maksudnya mau lewat bantuan kita ada channelnya, gitu ya, di luar betul-betul. cari sendiri juga atau teman-teman mungkin merasa sekarang lagi magang atau mungkin sudah bekerja tapi berhenti nih, misalkan kena pandemi atau apa, itu bisa. Kan ini namanya Fresh Graduate Academy ya Mbak ya? Itu hanya untuk orang fresh graduate aja atau yang masih kuliah atau tadi sudah misalkan let's say sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun boleh ikutan? Ya, jadi kita sebetulnya bisa buat, yang utamanya adalah fresh grade. Fresh grade ini di mana teman-teman mungkin lagi nunggu kerja ya, nyari kerja yang nggak dapet mungkin ya. Yaudahlah sambil nunggu kerja, sambil ningkatin skill, siapa tahu benar-benar habis pelatihan langsung dapat kerja. Betul. Terus kita buka juga untuk mahasiswa, khususnya sih tingkat akhir ya. Kenapa? Karena tadi kita kan menyiapin pelatihan yang siap untuk masuk dunia kerja. Jadi diharapkan udah selesai, teman-teman udah langsung bisa kerja. Pun misalkan lagi kuliah juga nunggunya nggak lama-lama banget. Terus kedua, sertifikasi kita itu biasanya ada jangka waktu kan. Kalau namanya sertifikasi internasional tuh mungkin 3 tahun, atau mungkin ada yang 2 tahun atau 5 tahun. Nah ini nanti kalau dapetnya pas kuliah, pas selesai udah nggak berlaku nanti sama aja bohong ya kan. Jadi makanya kita utamakan buat orang-orang fresh grade dan juga mahasiswa tingkat akhir yang kita utamakan. Tapi kalau teman-teman mungkin tadi pernah bekerja terus berhenti, itu juga boleh. Pokoknya saat ini posisinya lagi nggak kerja. Jadi atau mungkin lagi magang doang, itu silahkan boleh ikut. Jadi tidak menutup kemungkinan, asal tadi mungkin ya bukan namanya fresh grade ya, kita ngomongin angkatan kerja. Jadi kita maksimal ya 29 tahun lah. Jadi mungkin waktu umur 22 dia kerja, dia berhenti, sekarang umurnya 25, lagi nggak kerja, silahkan daftar, itu boleh. Nah tadi kan udah disebutin tuh keuntungan-keuntungan kayak bisa sertifikat, terus pelatihannya gratis. Ada lain nggak Mbak keuntungan-keuntungannya? Kita juga ada ini, sertifikasi global tadi. Jadi buat teman-teman yang lulus di beberapa tema pelatihan, itu kita punya sertifikasi internasional atau global, di mana itu kalau diikuti mahal banget. Jadi mungkin juta-juta lah istilahnya ya. Full jut ya Mbak ya? Jut ya, jadi bikin nyut-nyut nanti. Jadi itu bisa diikuti gratis. Gratis ini benar-benar misalkan bayar itu kita reimburse, jadi maksudnya benar-benar free. Karena kalian pada takut tuh, kalau nggak lulus suruh bayar. Sistemnya makanya teman-teman nanti udah lulus pelatihan, nanti kan ada nilai nih, kita seleksi lagi dari nilai tersebut. Misalkan kita keluarkanlah nama-nama yang berhak sertifikasi. Nanti teman-teman langsung ikut sertifikasi nih, ya udah kita reimburse ataupun kita bayarkan langsung. Jadi jangan takut, kadang-kadang ada yang mungkin nggak ngikut nih. Ada nih misalkan nama nih udah dikasih sertifikasi tapi nggak ngikut, sayang banget. Padahal sebetulnya mungkin dia takut, saya rasa sih dia takut mungkin ini ntar kalau nggak lulus atau diganti nggak nih, atau misalkan dibayarin nggak kalau nggak lulus gitu kan. Padahal sebetulnya semuanya diganti, dibayarkan gitu. Nah tadi kan udah disebutin tuh Mbak, mitranya ada yang tadi Metrodata ya. Nah kalau ada untuk bootcamp. Untuk bootcamp. Terus ada lagi nggak sih Mbak mitra-mitra di FGA tahun 2023? Kalau banyak, kalau untuk mitra kita itu kita kerjasamanya kalau untuk FGA ya, FGA ini kita bekerjasama dengan mitra Global Technology Companies. Jadi kita ada kerjasama dengan Cisco, lalu ada AWS, ada Oracle, ada Huawei, ada Google, ada Microsoft, Mastercard, Red Hat, IBM, apalagi tuh. Banyak banget Alibaba kalau kemarin tuh kita punyanya, terus ada Isi Conceal dan ya 12 ya tahun kemarin kita buka. Terus kita punya juga mitra perguruan tinggi, jadi perguruan tinggi seluruh Indonesia, kita ada lebih dari 50 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Lalu juga mitra edukasi teknologi lokal, jadi di mana itu seperti Decoding, lalu Metrodata tadi kan, terus ada Binar Academy, ada Hello Motion, Activate, kita punya Agate, Dikilab, Rakamin dan lain sebagainya, banyak banget, lebih dari 12 juga. Nah itu dari tema pelatihan itu ada materi-materi yang bisa kita lihat nggak? Ada semua di website. Jadi teman-teman buka digitalent atau kominfo.go.id, itu kan masuk tuh, ntar ada banyak nih pilihannya akademinya, masuk ke kalau fresh graduate ya masuk ke lulusan baru ya tulisannya, atau mungkin ada mahasiswa masuk ke lulusan baru, itu di FGA, masuk klik, nanti di situ kelihatan tuh yang lagi dibuka apa aja.
Nah, di situ ada nanti di pelatihan A misalkan full stack developer misal ya. Ada silabusnya, Oke. ada materinya apa. Jadi kita bisa tahu ya. Dibaca apa-apa dulu. yang Nah, ini pelajarin. kebanyakan kadang-kadang dia cuma lihat judul. Ya kan, judul waktu itu pernah lucu deh, ada judulnya database administrator apa ya judulnya, admin lah, ada administrator lah. Jadi orangnya ngiranya jadi admin gitu kan. Nggak bisa ngikutin katanya, Min, kok berat banget ya karena nggak baca, makanya silabusnya dibaca dulu. Kan ada tuh ntar ada materinya apa aja. Nah itu teman-teman bisa apa nggak sih sanggup apa nggak sih ngikutin Betul, gitu. betul, Kalau misalkan betul. emang oh iya bener nih yang gue pengen, nah silakan ikutin. Tapi kalau ini apa ya, makhluk apa nih ya, jangan. Kecuali kalau ngikutinnya level-level dasar, basic foundation dulu. Benar. Nah itu boleh. Kalau teman-teman mau belajar tadi dibilang ya, kalau udah sesuai passion pengen yang lain, nah itu silahkan ikutin lagi dari mulai basic lagi ya. Oke. Jadi jangan langsung ambil level yang tinggi. Dari tahun 2022 dengan 2023 ada skema barukah atau persyaratan khusus di FGA ini, Mbak? Persyaratannya sih masih kurang lebih sama ya. Oke. Jadi teman-teman sebetulnya sebelum mendaftar nih udah nyiapinnya apa nih ya? Iya. Siapin biasanya pas foto. Kenapa pas foto? Ya biar orangnya ada. Nanti Biar kelihatan ya. Iya, jangan nanti foto Jody daftar, mukanya muka yang lain atau gambar yang lain, jangan. Yang keluar cewek kan nggak lucu. Harus foto Jodinya. Iya. Terus tentu saja ijazah. Jadi ijazah ini buat tahu teman-teman emang udah lulus kuliah, atau mungkin kalau lagi masih kuliah kita boleh terima SKL. Oke. Atau transkrip nilai, atau mungkin SKL. Itu yang perlu dilampirkan. Transkrip nilai juga yang terakhir, jangan transkrip nilai semester 1 yang ditaruh gitu ya. Kalau udah 7 semester ya 7-7-nya boleh, silahkan 7-7-nya jadi 1 gitu ya, boleh. Jadi intinya transkrip nilai yang terakhir. Terus udah sih, kalau misalkan nanti mungkin ikutnya bootcamp, ada pelatihan DTS sebelumnya. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat keahlian lain juga boleh dilampirkan sebagai pendukung. Dan pendukung ya. Ya itu diutamakan. Jadi kalau teman-teman punya silahkan. Jadi tahu oh ini memang sudah pernah punya gitu ya, punya dalam pelatihan bidang A, pengen nambah nih ilmunya. Kita biasanya kan levelnya mungkin associate atau levelnya intermediate gitu kan. Jadi teman-teman bisa nambah, silahkan. Oke, untuk tes substansinya sendiri, Mbak, Nah, susah nggak? Sebetulnya tes substansinya nggak susah, Jod. Oke. Ini cuma buat melihat teman-teman punya bukan punya bakat ya, punya kemampuan dasar di sana. Jadi misal ikut Python misalkan ya, jadi tahu tentang pemrograman. Jadi jangan sampai sama sekali nggak tahu misalkan apa itu string ini gitu. Misalkan jangan sampai bener-bener kayak orang nyasar gitu ya. Karena kan jangan sampai nanti kuliahnya udah nyasar, pelatihannya nyasar. Betul. Jangan. Double dong masalahnya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi benar-benar pengen tahu aja sih kita, maksudnya ini udah orang yang tepat belum buat ikut pelatihan ini. Jadi nanti nggak susah kok, pertanyaannya benar-benar level basic banget. Jadi makanya kita lihat kemarin, waduh nilai tinggi-tinggi nih, makanya kita tutup. Karena kalau biasanya kita lihat dulu nih, kalau walaupun banyak yang daftar, tapi tes substansinya nilainya pada rendah, kita tetap buka. Karena kan nanti disaring ya. Betul. Nah, karena kita udah tinggi, wah berarti ini udah kasihan nanti yang masuk yang lain juga percuma, nanti ada yang ke cut juga kan. Nah, setelah teman-teman di JIRS di rumah ini mengikuti pelatihan nih, Mbak, apa sih selanjutnya, Mbak, yang dilakukan? Oke, kalau udah selesai sih teman-teman banyak ya. Satu, kita punya, kalau dari kami, kita punya program pasca pelatihan. Jadi di pasca pelatihan itu bisa meningkatkan personal branding ya. Jadi ada misalkan gimana cara bikin CV, mungkin ada sedikit bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, pasca pelatihan ini juga kadang-kadang ada di dalam pelatihan. Jadi dalam pelatihan suka dikasih lah soft skill sedikit, gimana caranya mungkin nanti kerja tim, gimana presentasi yang baik, gimana tadi ya bikin CV. Ada yang sudah dalam pelatihan, ada yang nanti mungkin di luar setelah pelatihan. Lalu teman-teman juga bisa ikut tadi ya pelatihan berikutnya. Jadi kita bisa ikut pelatihan yang lain setelah pelatihan ini, atau mungkin ikut bootcamp, atau mungkin langsung ke deploy.id tadi, langsung ke Job Connect, atau langsung masuk ke dunia kerja. Jadi itu yang bisa dilakukan setelah selesai pelatihan. Tentu saja kalau tadi ya mau ngejar cepat dapat cuan, jadi bisa langsung mencari kerja. Tapi tujuan kita kan memang malah kita pengennya, malah kita pengennya sekarang ini. Tahun ini tuh kita target kita nurun, tapi secara kualitas kita harus meningkat. Jadi kita pengennya teman-teman yang ikut pelatihan ini langsung keterima kerja sebisa mungkin. Jadi langsung tuh kita masukin ke platform kerja kita di deploy.id, ataupun mungkin platform kerjanya partner pelatihan, atau mungkin hiring partnernya dari pelatihan kita. Jadi banyak hiring partner industri di pelatihan-pelatihan kita. Jadi nanti
habis bekerja langsung kita salurin lulusannya. Jadi salurin di sini kita kasih tahu lah ini udah ada lulusan, tapi tetap ya proses hiringnya tetap diikutin. Jadi bukan berarti langsung keterima gitu ya. Tetap diikuti proses-prosesnya. Jadi mungkin kesempatannya lebih besar karena sudah industri tersebut ini ada lulusan DTS gitu kan, udah langsung gitu mereka. Jadi udah terpercaya lah ya lulusan-lulusan DTS di para mata industri gitu ya. Nah sekarang Mbak kita memasuki sesi Tanya di Jeers. Tanya di Jeers. Ada nanya ya? Ada nanya Mbak. Jadi kemarin kita sudah memposting kolom question box gitu di sosial media kita. Kita mau podcast nih sama Fresh Graduate Academy, ada yang mau nanya nggak gitu, ada yang mau kepo-kepo nggak gitu. Ternyata banyak banget Mbak yang kepo dengan Fresh Graduate Academy. Nah kita bacain ya. Pertanyaan yang pertama itu dari @salswi Cakputra. Untuk bekerja di bidang yang berbeda dengan jurusan, apakah bisa hanya dengan sertifikat tanpa gelar linier? Sertifikat pelatihan ya, bisa banget. Bisa banget ya. Jadi sekarang banyak kok company yang tidak lagi melihat jurusan apa, tapi benar-benar pas masuk itu dilihatnya di tes skillnya tadi. Nah pertama juga pasti dia nerimanya tadi dong, punya sertifikat apa nih, kompetensi pelatihan apa nih. Tadi misalkan Jody anak marketing ya, tadi anak public relation. Padahal sebetulnya jago programming nih, jago Python. Sekarang saya sebagai HRD saya tahu dari mana nih kamu jago Python ya kan. Nah pertama kan pasti screening awal ada sertifikatnya dong. Udah ada, habis itu baru saya tes dong jadinya. Nah itu bisa banget. Jadi bahkan yang bootcamp yang kita buka ini nggak perlu harus jurusan linear. Tapi yang dilihat adalah kamu punya sertifikat apa sebelumnya gitu. Punya kemampuan apa tadi sebelumnya. Itu nanti dites lagi di bidang tersebut yang diminta. Jadi itu sebetulnya yang sekarang dibutuhkan. Maka tadi kalau yang salah jurusan jangan khawatir. Jangan khawatir. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @salsabilan. Lagi magang boleh ikut FGA nggak Mbak? Boleh kok, boleh. Itu malah justru bisa nambah ini ya, nambah skillnya tadi ya. Malah mungkin bisa sesuai nih, habis itu magangnya apa, tambah kompetensi pelatihannya apa, kerjanya juga mungkin bisa di bidang tersebut. Nah ini yang terakhir nih Mbak, dari @Vika Indah. Nah ini pertanyaan semua di Jeers mungkin ya, mau terjun ke pelatihan baru gitu. Untuk pemula lebih baik ikut pelatihan apa Mbak? Kita jadi gini, teman-teman pas lagi mau ikut pelatihan, kan tadi saya bilang ya balik ke passion juga ya. Pengennya apa sih gitu bidang pelatihannya. Kita buka kok nanti pelatihan-pelatihan yang memang dari basic. Misalkan contoh yang sekarang lagi dibuka, kita ada cloud. Itu ada cloud foundation, ada cloud architecting, ada machine learning juga. Nah kita mulai dari cloud foundation nih kalau yang pemula. Jadi jangan langsung cloud architecting, nggak akan bisa nih. Jadi pilihlah cloud foundation. Begitu juga nanti kalau misalkan ada, kita juga buka intro to full stack development. Itu biasanya buat programming tuh, programmer. Nah, masuklah di situ. Jadi buat jadi front end developer. Kalau baru-baru mulai, baru tahu-tahu sedikit tentang programan, bisa ikut di situ. Jadi itu yang pemula-pemula biasanya kelihatan. Tulisannya ada foundationnya, beginnernya, gitu kan, introductionnya gitu. Pokoknya baca aja ya Mbak. Iya, dan baca dulu silabusnya. Jadi buka dulu silabusnya, di bawahnya ada tuh modul-modul pelatihannya. Kira-kira masih bisa dipahami nggak ya? Nah itu tinggal ikut ya. Iya. Nah selain di website nih Mbak Ella, ada informasi lain nggak yang bisa dilihat teman-teman di Jeers? Ataukah FG ada sosial media Mbak? Punya, kita punya Instagram ya, Instagram sendiri. Kenapa? Sebetulnya di Instagramnya Digitalan juga lengkap, tapi banyak kan semua akademi. Misalkan anak-anak fresh grad langsung aja ke dtsfga.id. Jadi @dtsfga.id itu langsung tentang FG yang lagi dibuka atau mungkin yang lagi berjalan. Jadi biar up to date ya. Biar nggak ketumpuk. Kalau di DTS banyak banget suka ketumpuk ya. Suka pada nyari-nyari katanya. Jadi gitu ya di Jeers ya, kalau mau lihat informasi mengenai FGA langsung aja ke Instagram FGA, itu ada di @dtsfga.id. Betul ya Mbak ya? Betul. Nah untuk para teman-teman yang mau melihat informasi di sosial media mengenai banyak hal, mengenai akademi di Digital Talent Scholarship ini bisa di digital.kominfo dan juga bisa lihat di website kita ya Mbak ya, di digitalkominfo.co.id. Nah di situ banyak sekali tema-tema pelatihan dan juga akademi sesuai minat kalian. Nah yang pertama itu harus lihat silabusnya dulu. Terus tentukan passion kalian, langsung daftar akademi yang sesuai dengan minat kalian. Nah seperti itu aja obrolan-obrolan seru kita Mbak mengenai Fresh Graduate Academy dan mengenai fashion atau uang. Nah akhir kata saya Fikri Jody Pratama, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Ella. Sekarang Mbak kita memasuki sesi
Tanya di Gias. Tanya di Gias. Nanya Ada di nanya Gias. ya? Ada nanya Mbak, kita kemarin sudah Ini mempersiapkan. WhatsApp-WhatsAppan sama Jadi ya? Enggak dong.